Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada. Hari ini hari Senin 19 Februari 2024. Renungan kita diambil dari Injil Kristus menurut Santo Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Tidak terasa kita sudah memasuki pekan Prapaskah pertama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bertobatlah sebelum hari Tuhan itu datang. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Matius 25 ayat 31 sampai 33. Inilah nanti yang terjadi pada akhir zaman. Allah memisahkan orang yang sudah diampuni dosanya dan berhak mendapatkan kerajaan surga. Dan Allah juga memisahkan orang yang tidak pernah bertobat, bahkan tidak pernah mengakui bahwa Yesus Kristus itu juru selamat, juga di sebelah kirinya. Saudara-saudari yang terkasih, bertobat biasanya bermula dari niat untuk menjauhkan diri dari tindakan-tindakan dosa yang umumnya terarah pada diri sendiri. Maka bertobat adalah mengubah arah tujuan tindakan kita, yaitu dari terarah pada diri sendiri menjadi terarah kepada Allah dan sesama. Niat untuk berubah harus dikawal terus sampai terwujud dalam tindakan-tindakan nyata. Karena bisa saja kita sudah puas diri dengan mencanangkan niat, tetapi tidak berlanjut sampai pada tindakan nyata. Untuk sampai pada tindakan nyata ini, kita harus rela meninggalkan kenyamanan dan kemudian memberikan perhatian pada Allah dan sesama, yaitu dengan melakukan perintah-perintah Allah. Melaksanakan niat membutuhkan keteguhan, kehendak dan kesungguhan hati dengan mengikuti perintah Allah. Kita sungguh-sungguh mengakui bahwa Allah adalah Tuhan atas diri kita. Kita lihat dalam bacaan pertama, 4 kali Allah menyatakan dirinya, "Akulah Tuhan." Tindakan kasih yang konkret ini diarahkan untuk saudara kita yang paling hina. Tindakan konkret ini akan diperhitungkan juga pada saat penghakiman nanti kelak. Marilah kita lihat pada renungan berikutnya. Apakah kita sudah mewujudkan kasih itu dalam tindakan nyata? Pada bacaan Injil Kristus menurut Santo Matius pada hari ini, Yesus berkata, "Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Pernyataan Yesus itu membuat sedikit para murid galau. Mereka bingung
apa yang dimaksud Yesus yang sebenarnya. Karena dari semua yang dikatakan Yesus itu ketika mereka tidak pernah melihat Yesus merasakan seperti itu. Karena setiap saat, setiap waktu mereka bersama dengan Yesus. Dan aman-aman saja. Tidak ada persoalan. Tidak pernah sakit. Tidak pernah telanjang. Tidak pernah masuk penjara. Tidak pernah tidak punya tumpangan. Apa yang terjadi? Para murid mendengar perkataan Yesus itu dan bertanya kembali kepadanya, Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan atau haus? Dan kapan juga kami memberi engkau minum? Kapan kami melihat engkau seorang asing? Dan kami juga memberi engkau tumpangan atau telanjang, kami memberi engkau pakaian. Atau pernah masuk rumah sakit, pernah sakit, kami tidak mengunjungi engkau. Dan seterusnya, mereka bertanya kepada Yesus. Karena mereka tidak tahu apa maksud Yesus yang sesungguhnya. Tetapi Yesus menjawab, sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Sekali lagi, segala sesuatu yang kamu lakukan kepada saudaraku yang paling hina ini, engkau telah melakukannya kepadaku. Itu yang dikehendaki oleh Yesus. Orang-orang yang paling hina, orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang tertindas, orang miskin, orang yang kelaparan. Ketika kita memberi hati untuk mengasihi, menggunakan tangan untuk memberi, maka Yesus ada di sana. Maka kehadiran Allah itu bukan hanya kehadirannya di saat sukacita, di saat memperoleh berkat, di saat kita memperoleh pengharapan atau kita dapat sesuatu, bukan. Tetapi kita juga harus melihat bahwa kehadiran Kristus juga ada pada diri orang-orang yang terhina sekalipun, termasuk orang berdosa. Hal inilah yang mengingatkan kita bahwa pada akhir zaman nanti kita semua akan diadili berdasarkan perbuatan kita kepada sesama. Kalau kita telisik tadi bacaan Injil itu, ketika sampai ke dalam kerajaan dan sebelum memasukinya, Yesus mengatakan, apakah engkau pernah memberi aku makan ketika aku lapar? Apakah engkau pernah menjenguk aku ketika aku sakit? Apakah engkau telah memberi aku pakaian ketika aku telanjang? Apakah engkau pernah memberikan aku minum ketika aku haus? Berarti dibutuhkan tindakan perbuatan, bukan hanya karya kata. Sebab menurut Rasul Paulus juga kepada Yakobus bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya itu mati. Jadi untuk mencapai keselamatan yang kekal itu tidak serta-merta karena hanya percaya kepada Yesus Kristus dan dibaptis di dalam nama Tritunggal. Maksudnya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetapi kita juga diselamatkan karena belas kasih Tuhan terhadap iman kita kepadanya. Surat Rasul Paulus kepada di Efesus dia katakan, karena kasih karunialah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Yang artinya adalah kita diselamatkan juga dalam kerahiman Allah, karena belas kasih Allah. Tetapi perbuatan kita akan membuat kita juga membuat belas kasih Allah itu akan terjadi dalam diri kita ketika kita melakukan apa yang dikehendakinya. Di dalam Injil Matius hari ini di bab 25.
Maka pada bacaan pertama tadi di dalam kitab Imamat